Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana sih tujuan dari adanya komunikasi itu. Nah, sebelum masuk ke tujuannya, jadi komunikasi ini merupakan suatu kegiatan penting yang dimana dilakukan oleh manusia sebagai syarat terjalinnya suatu hubungan sosial yang berguna untuk bertahan hidup dalam menjalani kehidupan, menjadi sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh penerimanya. Jadi sangat penting untuk kita ketahui mengenai dasar-dasar komunikasi ini, karena tanpa komunikasi kita tidak dapat mengerti atau memahami satu sama lain. Nah, adapun tujuan dari komunikasi ini terdapat beberapa komunikan atau tokoh-tokoh ilmu komunikasi. Yang pertama, menurut Rian Nugroho, menurutnya tujuan komunikasi ini menciptakan suatu pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku. Selanjutnya, menurut Katz and Robert Kahn yang menyebutkan bahwa sebuah komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem sosial atau organisasi. Jadi, tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan saja, melainkan komunikasi juga dilakukan dengan tujuan membentuk suatu makna serta mengemban harapan-harapannya. Jadi, dengan demikian, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan. Nah, dijelaskan pula dalam sebuah pengantar ilmu komunikasi bahwa tujuan utama dari komunikasi ini untuk membangun atau menciptakan pemahaman atau pengertian bersama. Jadi saling memahami atau mengerti bukan berarti harus menyetujui, melainkan mungkin dengan komunikasi terjadi suatu perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, ataupun perubahan secara sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial tersebut? Jadi, perubahan sosial ini meliputi perubahan sikap, perubahan pendapat, juga perubahan perilaku, serta perubahan sosial. Nah, contohnya di dunia pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, namun melainkan kadang-kadang terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan baik. Kemudian selain tujuan dari komunikasi, penting juga kita ketahui untuk mengenali fungsi-fungsinya, sehingga dalam membahas urgensi dalam komunikasi ini mencapai tingkat kepemahaman yang tuntas. Nah, menurut seorang pakar komunikasi Indonesia yang bernama Mulyana, komunikasi memiliki beberapa fungsi, yakni yang dirasakan manusia, baik itu secara individu maupun secara kelompok, yang diantaranya yakni sebagai ekspresi sosial, sebagai sarana ekspresif, sebagai sarana ritual, serta sebagai sarana instrumental. Nah, sekian video mengenai ilmu komunikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video selanjutnya.